Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk di materi tentang memahami struktur iklan di dalam Facebook Ads dengan benar. Jadi sebelum kita berjalan beriklan, ada baiknya Anda memahami dulu nih Facebook Ads itu strukturnya seperti apa, sehingga nanti Anda membaca datanya juga lengkap, mudah ya, terstruktur, rapi. Jadi ketika Anda mau nanti bereksperimen, testing iklan mana yang menghasilkan, eh, itu juga istilahnya enak membacanya. Jadi valid datanya. Misalnya Anda nanti saya jelaskan ya, pokoknya lebih detail lah. Pokoknya struktur yang benar itu bisa mempermudah banyak hal ke depannya. Jadi Anda harus paham ini. Oke, jadi struktur iklan di Facebook itu sederhananya ada campaign ya, sesuai tab tadi ya. Ada tab campaign, lalu di dalam campaign bisa ada beberapa ad sets. Dan di dalam ad set itu bisa ada banyak iklan. Jadi dalam satu campaign, kampanye, satu campaign lah ya, kita nyebutnya campaign. Kita bisa punya beberapa banyak sekali ad set ya, dimana ini biasanya penggunaannya ad set yang pertama itu untuk misalnya kita mau tes beberapa targeting audience. Ada orang, kita menjual katakan sepatu futsal mungkin ya, sepatu futsal, kita mau tes audiensnya. Apakah lebih menghasilkan yang mana? Apakah orang-orang yang suka Manchester United atau orang-orang yang suka Chelsea misalnya? Ya, kita bisa testing. Ini kita bedain targetingnya di dalam adset ini. Kita bedain targetingnya. Itu nanti split test. Ya, jadi di sini bisa di dalam adset nanti kita akan bisa men-setting targeting. Di sini tempat kita nyeting targeting, budgeting, dana kita berapa. Dan di dalam adset itu ada banyak iklan. Kita bisa bikin banyak iklan ya. Jadi kita bisa ngetes, di sini bisa ngetes dengan audiens A. Kita punya beberapa varian iklan. Iklan mana yang berperformanya yang terbaik ya. Ini juga bagus untuk tahap testing. Setelah kita dapat produk ya, seperti saya jelaskan sebelumnya, setelah kita dapat produk, kita mengoptimasi dengan campaign baru. Yang saya masukkan adalah di sini. Kita bisa mulai testing audiens mana yang convert ya. Kalau budget Anda terbatas, Anda bisa menjalankan tesnya tuh satu persatu ya, satu persatu, satu campaign, satu adsets. Mungkin Anda mau testing beberapa iklan, atau Anda cukup 2 iklan dulu cukup ya untuk di testing. Kalau budget Anda berlebih, Anda bisa langsung menjalankan banyak adset, tapi tentu budgetnya akan lebih besar. Misalnya ini 20.000, di sini 20.000 ya, maka dalam sehari kalau ada 2 adset ya 40.000, kalau ada 6 ya berarti 120.000 setiap hari. Nah, kalau budget Anda terbatas, Anda bisa jalan satu persatu. Ini satu adset dulu jalan nih, audiens MU gimana, bagus nggak? Oke, kalau bagus teruskan. Kalau jelek matikan, bikin adset baru, targeting yang beda. Seperti itu contohnya. Nah, contoh pengaplikasiannya adalah seperti ini ya. Ini contoh misalnya kita punya campaign untuk video views ya. Kita ingin video terbaru dari produk kita misalnya dilihat oleh audiens ya. Goalnya adalah testing audiens dan headline. Kita mau testing ya. Ini kalau salah penempatan struktur, maka bisa kacau hasilnya ya. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan. Nah, adset campaign ya, campaignnya ini. Nah, saya buat beberapa adset. Di sini ada adset yang saya bedakan dengan targeting. Targeting A, targeting B, targeting C. Nah, dengan target negara Indonesia, audiensnya wanita, kemudian umur 21 sampai 40, dan minat mereka adalah, jadi saya mau mentarget orang-orang yang ada wanita di Indonesia dengan usia 21 sampai 40 dan mereka tertarik dengan Quran. Nah, saya mau testing juga nih, sehingga iklan mana sih yang menarik, saya mau coba bedain di headline. Ingat ya, supaya datanya akurat, yang Anda testing itu harus parameter sama di satu hal yang Anda testing. Misal di audiens A, Anda mau testing masalah iklan ya. Nah, di sini kita mau tahu nih iklan mana yang cocok dengan audiens A.
Nah, nanti mengambil kesimpulannya tentu kita menggunakan yang dibedakan di sini cuma satu ya. Di setiap level di sini di level iklan yang saya bedakan cuma satu, yaitu headline-nya aja. Ya, misalnya yang headline yang pertama di statusnya itu ya, di caption-nya mau hijab koleksi terbaru ini. Nah, kalimat pertama ya, kadang ini terlihat sederhana tapi kalimat pertama di status iklan kita, status postingan iklan kita itu sangat berpengaruh. Jadi misalnya seperti ini ya. Nah, ini gambar nih. Saya mau testing di kalimat pertama. Mungkin kalimat pertama di sini adalah koleksi hijab set harian. Mungkin iklan kedua saya ganti ini aja ya. Mungkin saya ganti dengan pertanyaan. Apakah sudah lihat koleksi yang terbaru ini? Terus iklan yang ketiga saya buat postingan baru, bedain ini aja. Ini ya, saya cuma mentes satu hal yang krusial biasanya adalah kalimat pertama atau status caption yang terlihat oleh user ya di bagian atas ini pertama kali ketika di timeline mereka. Oke, itu yang penting biasanya. Dan gambar juga sih kadang. Cuma kalau gambar kadang bikin banyak gambar agak ribet. Biasanya saya suka headline-nya aja. Headline itu penting. Karena inilah yang akan pertama kali kedua dilihat setelah gambar ya. Gambar biasanya cukupan aja. Nah, sehingga nanti ada datanya nih ya, kita datanya. Atau Anda bisa testing produk ya. Testing produk. Ya, testing produk gimana caranya ya? Ini abaikan dulu ya targeting B, targeting C. Misalnya Anda gunakannya satu targeting ya, general aja Quran, kemudian ini ada produk iklan satu produk A, iklan B produk B, iklan C produk C. Ini Anda mau testing, namanya testing produk. Produk apa yang diminati oleh audiens yang suka dengan Quran? Apakah hijab? Ya, apakah pemutih atau apa itu ya, kosmetik atau mungkin apa misalnya buku atau apalah produk ya. Anda misalnya mau validasi produk. Jadi ketika nanti testing produk, Anda untuk menghemat budget, Anda bisa buat satu ad set yang diisi beberapa iklan. Nah, beberapa iklan ini bisa beda-beda produk. Nanti teknisnya ini konsepnya dulu ya, semoga Anda paham. Nanti teknis setupnya kita coba di materi berikutnya. Oke, kita kembali ke membaca data ini. Saya mau testing di dua ya, testing di audience dan testing di headline. Kalau testing audience ini levelnya ada di ad set ya, di sini testing audience. Karena di level di tingkatan ad, di tingkatan iklan itu cuma postingan iklannya aja, konten yang kita iklankan. Jadi kalau mau testing konten yang kita iklankan itu di level iklan. Nah, Anda bisa bikin beberapa konten iklan, bisa beda produk, bisa beda headline. Pokoknya di satu level, misalnya di level iklan, Anda mau testing produk, ya udah bedain produk aja. Jangan campur-campur, nanti terlalu banyak variabel yang dites. Ya, apalagi budget Anda kecil. Kalau budget Anda 20.000 sehari ya, saran saya 2 postingan atau 3 postingan yang diiklankan, 3 iklan lah di dalam satu ad set. Ya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak ya budgetnya nanti terbagi. Jadi semakin kecil audience untuk testingnya. Jadi hasilnya kurang valid, gitu ya. Lalu di level targeting ya, saya membedakan satu hal juga. Saya cuma mau testing traveling. Kalau Anda mau testing umur, interestnya samain semuanya. Ya interestnya Quran semua. Umurnya dibedain. Mungkin ini 21 sampai 25, 25 sampai 30, 30 sampai 35, terserah Anda. Ya, bedakan satu aja, satu di setiap level iklan supaya nggak ribet. Nah, Anda perhatikan ini saya bedain di sini Quran, di sini traveling, di sini food, tetapi iklannya sama ya, di sini varian iklannya sama. Video promo A sama ya, videonya sama ya, konten videonya sama. Lalu headline-nya saya bedakan. Nah, headline-nya saya bedakan. Tapi di sini sama ya, konten iklan di sini sama di sini sama. Ya, Anda lihat ya, sama ya. Di targeting A iklannya ada 3, targeting B ada 3 dengan iklan yang sama seperti targeting A, dan di targeting ad set yang C itu juga ada 3 iklan dengan iklan yang sama. Jadi harus terstruktur dengan rapi. Kalau Anda pada tahap awal mungkin nggak banyak ya, mungkin cukup satu ad set dengan 1 atau 2 iklan. Oke, jadi penggunaan struktur yang benar dalam iklan bermanfaat untuk testing.
bisa menghemat budget iklan kita, dan nanti jangan terlalu banyak variabel yang dites dalam satu waktu ya. Misalnya satu atau dua udah banyak sekali sih menurut saya. Kalau Anda pemula, atau saya juga kadang-kadang ribet kalau banyak, ya saya paling testing kadang-kadang targeting atau testing di konten iklan, udah itu aja ya. Saya dua hal itu aja yang sering saya ini ya. Dan tulis nama campaign dengan adset dengan rapi, singkat dan jelas supaya kita hafal ya. Saya suka nulis begini, Indonesia, W ini gender wanita. Ini sorry ya, saya baru, nah ini salah ini. Ini W semua ya. Nah, yang beda cuma satu, yang beda cuma boleh satu nih. Ini beda satu. Oke. Habis itu dengan rapi ya, ini enak kan kita nulisnya. Beda headline aja nih. Nah, seperti itu. Nanti mungkin di iklan saya kasih namain aja ya, headline apa, ini headline apa. Mungkin nggak lengkap ya. Saya biasanya nulis headline mau hijab, headline Ukti suka, headline siapa lagi. Jadi merimain saya aja sih sebenarnya. Interest ya, ini Quran. Seperti itu. Rapi, bacanya enak. Nah, kita jadikan ini sebagai knowledge dulu ya, sambil praktek nanti akan lebih paham. Yang penting Anda harus paham struktur iklan. Kita akan buat iklan di Facebook itu dimulai dari yang paling atas. Kita akan membuat campaign terlebih dahulu, dan di dalam campaign kita akan membuat adset, dan di dalam adset kita akan membuat iklan. Oke ya. Jadi campaign memuat banyak adset, dan di dalam adset memuat banyak set iklan, bisa banyak set iklan ya. Ada beberapa iklan yang sudah kita set dan kita grouping, kita kelompokkan dalam sini, dan beberapa targeting, kelompok targeting kita kelompokkan dalam satu campaign ya. Oke, sekian video ini. Kita akan mulai masuk masih di pengenalan tentang audience, typical audience yang ada dalam Facebook. Silakan dipahami, catat yang penting ya dari materi ini yang perlu Anda pahami. Kata kunci yang menurut Anda penting untuk dipahami tentang struktur beriklan dengan benar. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.